Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Stella akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang rehabilitasi remaja bermasalah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, kita mau membahas tentang remaja bermasalah. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan remaja bermasalah? Yang pertama, Bu Stella, remaja ini adalah masa yang bisa diberi batasan usia kurang lebih 10 sampai 20 tahun. Ya, 10 sampai 20 tahun masa yang cukup panjang. Ada yang memasuki masa remaja waktu usia 10, ada yang baru 12. Tapi kita bisa beri toleransi 10. Berarti kira-kira kelas 5 SD ada yang sudah memasuki masa remaja, ada yang baru SMP kelas 1. Dan sampai masa remaja akhir itu usia 18 hingga 20 tahun. Jadi masa lulus SMA hingga tahun-tahun awal kuliah. Dan yang disebut bermasalah di sini adalah pertama melanggar aturan-aturan umum. Misalnya bolos sekolah, melawan guru berulang kali, melanggar aturan-aturan hukum, misalnya kebut-kebutan di jalan, melakukan pencurian, bahkan tindakan-tindakan kriminal, merampok, ya, termasuk menjadi pecandu atau bahkan pengedar narkoba, melakukan kebohongan-kebohongan atau bahkan pencurian di rumahnya berulang kali, pacaran di luar batas, melakukan seks di luar nikah, pulang malam atau pulang dini hari berulang kali, melanggar jam malam. Termasuk remaja bermasalah ini seperti geng-geng motor yang sempat marak di Indonesia ini, atau dalam bentuk yang tidak terlalu mencolok ke masyarakat, tapi bentuk-bentuk mengalami kecanduan gawai atau gadget, kecanduan PlayStation, kecanduan pornografi, ya, sehingga akhirnya membuat hidup sekolah dan pergaulannya menjadi terpuruk. Jadi inilah kira-kira rentang yang dimaksud dengan remaja bermasalah. Kalau yang tadi Bapak sebutkan seperti itu berarti populasinya lumayan banyak ya Pak untuk remaja bermasalah. Karena pada umumnya kalau kita mendengar para orang tua sering berkata, aduh anak remaja saya itu sulit sekali diatur. Kalau yang pernyataan orang tua remaja saya sulit diatur ini, saya melihatnya tidak serta-merta dalam kategori remaja bermasalah di sini. Karena pada dasarnya memang remaja masa dia untuk membangun identitas diri, masa dia untuk membangun kemandirian, ini aku, ini kamu, sehingga dia tidak bisa sepenuhnya 100% tunduk pasrah pada aturan orang tua sebagaimana dulu ketika dia usia balita atau di bawah 10 tahun. Jadi yang itu masih oke, bukan remaja bermasalah dalam kategori ini. Yang masuk bermasalah artinya itu sudah benar-benar dia melakukan tindakan-tindakan yang melawan otoritas, melawan hukum, melawan aturan, dan dia terpuruk dengan masalahnya dan dia tidak sanggup untuk bangkit kembali, terhisap dalam pusaran masalah yang makin lama makin dalam, sehingga di sini artinya membutuhkan pertolongan orang-orang lain, baik orang tua atau bahkan jadi orang tua pun putus asa, tidak sanggup, tidak berdaya karena keterbatasan dirinya, membutuhkan pihak-pihak lain. Jadi ini kategori yang lebih berat daripada keluhan orang tua tadi, Bu Stella. Oke, baik Pak. Kalau begitu, apa Pak yang menjadi penyebab dari para remaja bermasalah ini? Seringkali orang mengatakan, oh ini akibat salah pergaulan, salah pilih teman, salah pilih sekolah, salah pilih tempat tinggal. Ya, saya mengamini itu faktor yang memberi sumbangsi, tapi saya jauh juga lebih meyakini lagi ada landasannya, yaitu adalah kerentanan yang muncul akibat masa 0 sampai 10 tahun pertama. Jadi kalau masa 0, masa dia lahir sebagai bayi, sampai 10 tahun pertama, orang tua mengabaikan perannya
untuk mendidik dalam kasih sayang dan arahan serta disiplin, maka secara alami anak mengalami kerentanan untuk menjadi remaja bermasalah di usia remajanya. Apa yang Bapak maksud dengan pengabaian dari orang tua? Misalnya orang tua kandung, ayah kandung dan ibu kandung tidak mengasuh secara langsung, ya, menyerahkan kepada sang nenek anak tersebut, menyerahkan kepada babysitter atau pengasuh, menyerahkan kepada pihak-pihak lain yang bukan orang tua kandung. Ditambah yang membesarkan ini, nenek, pengasuh, dan pihak-pihak lain ternyata memanjakan. Jadi tidak pernah ada aturan jelas, semua yang dia mau diberikan, begitu Pak? Betul. Atau sebatas memberi aturan dan tuntutan dan hukuman secara otoriter, tapi tidak ada balutan kasih sayang. Yang terjadi adalah kekerasan fisik, kekerasan emosional. Ataupun bisa jadi dia hidup bersama orang tua kandung, tetapi orang tuanya kedua-duanya sibuk kerja, sibuk pelayanan, ataupun hadir pun tapi hadir secara negatif, itu tadi dengan tuntutan dan hukuman dan bentuk-bentuk yang tidak konsisten. Nah, dua sisi kasih sayang dan arah disiplin yang tidak ada inilah yang menyebabkan keretakan masa anak-anak dan meledak ya di masa remaja dan berpotensi menjadi remaja bermasalah. Apakah ada juga remaja bermasalah ini karena misalnya orang tuanya pun perilakunya bermasalah? Tepat. Jadi sangat mungkin itu. Jadi ada orang tua yang pelaku kekerasan, pemabuk-mabukan, penjudi, emosinya labil, dan ini menjadi dampak anak pun mengalami keretakan di masa anak-anaknya. Dia mengalami disfungsi yang boleh katakan nyaris mirip dengan orang tuanya. Bibit-bibitnya sudah ada di masa anak-anak karena parenting, karena like father, like son, like mother, like doctor, sebagaimana ayah, ibu, demikian anak laki dan perempuannya, dan meledaknya di masa remaja. Tapi Pak, kalau memang anak ini sudah remaja, biasanya kan memang lebih sulit untuk yang namanya diatur, diarahkan. Ini istilah katanya nasi sudah menjadi bubur. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa tetap dikerjakan untuk mereka? Ya, sesungguhnya anak sulit diatur karena kita memperlakukan anak remaja seperti anak kecil. Itu salah satu poinnya. Jadi kalau kita menerapkan pola asuh yang berbeda kepada anak remaja akan menjadi tidak sesusah diatur yang kita kira selama ini. Jadi anak remaja itu kan beranjak dewasa, maka cara kita perlu lebih dialogis. Tidak bisa hurufiah, tauratiah, gitu ya. Pokoknya ada 10 peraturan, kamu nggak boleh pertanyakan, nggak boleh debat, lakukan. Nah itu anak di bawah 10 tahun oke. Tapi anak remaja nggak bisa, seperti kita kan orang dewasa kan. Ini 10 aturan, kamu lakukan, tidak boleh pertanyakan. Nah kita kan ingin dialog. Anak remaja mirip seperti orang dewasa. Jadi maksudnya tetap bisa ada yang bisa dilakukan untuk menolong mereka, begitu ya Pak? Ya. Apa saja Pak yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menolong remaja bermasalah ini? Jadi memang kalau kategori remaja bermasalah yang kita maksudkan di awal itu tadi, secara alami orang tua akan cenderung ditolak oleh sang anak remaja ini. Karena misalnya, kamu selama ini nggak pernah ngubris saya, selama ini nggak pernah memberi kasih sayang, kok sekarang mau deket-deket, pasti ada udang di balik rempeyek, ada maunya, ada sudah curigation ya, udah curiga, ada apa nih orang tuaku? Tumben kok baik, tumben kok ngajak ngomong. Selama ini asuh atau kasar, nah ini masa-masa nggak mudah. Nah orang tua tetap perlu, misalnya diantaranya kalau lewat sebuah proses konseling misalnya, menyadari ada beberapa kekeliruan di masa ketika dia membesarkan anak ini di bawah umur 10 tahun, mintalah maaf. Saya pun minta maaf itu bukan segala-galanya, tapi itu langkah penting. Ayah salah, ibu salah, ada masa kamu sebagai anak SD, anak TK, bapak sibuk atau ibu sibuk gak memperhatikan, hanya bisa memarahi, hanya bisa memberi uang aja. Ada yang bapak ibu tidak sadari salah, minta maaf. Jadi orang tua tidak hanya menyalahkan remaja, ini memang karena kamu salah bergaul atau kamu yang kurang bisa menjaga diri, tetapi mereka juga mengevaluasi diri mereka. Betul. Dan kemudian ngomong, sekarang kamu dalam kondisi seperti ini,
Bapak mau memperbaiki peran Bapak, atau Ibu mau memperbaiki. Kalau boleh, yuk kita sama-sama yuk bergandengan tangan untuk hadapi masalah ini. Entah narkoba, entah kriminalitas, entah bolosan, entah kecanduan gadget dan sebagainya, atau seks di luar nikah, menghamili, dihamili. Bapak mau tetap mendampingi. Yuk kita bersama-sama. Mungkin awalnya anak nolak, apakah ini? Pasti ini, ini, tidak apa-apa. Orang tua kerjakan bagiannya konsisten dengan kebaikan dan kasih sayangnya yang dulu tidak pernah mungkin cukup diberikan kepada anak, atau dulu kurang memberikan batasan yang jelas. Orang tua bisa melakukan bagian itu. Apakah orang tua juga perlu meminta bantuan gitu Pak dari misalnya orang-orang yang memang dekat dengan anak remaja tersebut? Betul. Orang tua bisa mendekati pembina remaja, gereja, guru sekolah, pelatih basket, pelatih futsal, atau orang-orang dewasa lain yang kira-kira mengitari anak remaja tersebut. Dan cukup bisa berdialog dengan remaja tersebut. Ya, harapannya begitu. Nah, disinilah memang letak pentingnya bahasan kita ini, Bu Stella, bahasan tentang rehabilitasi remaja bermasalah. Orang tua sangat membutuhkan penolong-penolong yang lain. Orang-orang dewasa yang mau menaruh kasih dan kepedulian bagi remaja bermasalah ini. Karena menjadi remaja bermasalah bukan berarti kuburan, bukan berarti kiamat, kata akhir. Tapi sudah sulit, ibaratnya kuda remaja yang binal dan maunya liar, tetap dalam anugerah Tuhan kita bisa berdoa dan melakukan beberapa upaya untuk menolong mengubah nasib remaja bermasalah ini. Apa saja Pak langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menolong remaja bermasalah? Yang pertama, kita sebagai penolong atau pendamping remaja bermasalah ini, yang pertama, menangkanlah hati remaja itu. Rebutlah rasa percaya keras dari remaja ini. Karena umumnya remaja bermasalah tumbuh dalam relasi dengan orang tua yang tidak bisa dipercayai, yang hanya taunya menuntut dan menghakimi, atau taunya hanya membiarkan tapi tidak bisa mengarahkan, sehingga anak-anak tumbuh dengan rasa tidak percaya terhadap orang-orang dewasa. Maka penting bagi pendamping penolong remaja bermasalah, menangkallah hati, rebutlah rasa percaya dari remaja tersebut. Ini mungkin bisa dilakukan dengan seperti mendengarkan, jadi tempat curhat gitu ya Pak? Betul, jadi memang jangan datang langsung mengatakan, tahu nggak kamu tuh salah, kamu tuh masa depan surah, enggak langsung tolak, menjauh gitu ya. Terus datang, ada apa, kenapa kamu begini, atau kita berteman, mungkin tidak ada awalannya, ayo makan bakso, ayo pergi bareng ini, kamu mau kemana? Yuk saya antar. Loh, ngapain kamu tidak perlu? Loh, gak apa-apa, saya cuma ngantar kok. Oh, kamu pakai ini ya, narkoba ya. Ya sih, Bapak bisa maklum bahwa tidak gampang ya untuk hidup tanpa narkoba. Lagi tidak dihakimi, jadi dibuat empati, mengerti tanggapan-tanggapan yang penuh perasaan, dipahami, bukan dihakimi. Ini landasan awal untuk membangun rasa percaya, rasa aman dari remaja terhadap kita sebagai penolong. Dan dengan demikian kita juga membangun dialog dengan remaja tersebut. Tepat, jadi perlakukan dia bukan sebagai anak kecil, karena kembali remaja bermasalah, salah satunya latar belakangnya kemungkinan orang tuanya tetap selalu menganggap dia anak kecil, anak yang tidak tahu dan hanya bisa digurui. Maka penting dialog ini sebagai orang yang dianggap dewasa, orang yang punya pikiran dan perasaan sendiri. Dengan cara begitulah, maka kita bisa menggali sudut pandang dari remaja bermasalah ini. Oh, kamu begini, oh pantesan. Ya, saya ngerti sih. Saya maklum, saya bukan membenarkan perilakumu, tapi saya bisa memaklumi perilaku ini. Ya. Gak gampang ya, susah ya. Nah, inilah landasan yang kedua, langkah kedua yang bisa kita kembangkan, Bu Stella. Jadi setelah kita bisa dekat dengan dia, kita bisa memenangkan hatinya, kita akhirnya bisa membuka jalan untuk dialog sehingga dia juga lebih terbuka dan kita pun bisa menolongnya. Ya, jadi kita bisa masuk nantinya kepada alam perasaannya. Jadi gini, kita kan bisa lapisi, bisa pahami diri seseorang itu. Yang pertama, tampilan perilaku. Yang kedua, lapis lebih dalam, tampilan pikiran. Yang ketiga, lapis yang lebih dalam lagi, tampilan perasaan. Perasaan ini boleh diibaratkan seperti tanah suci
seperti bait Allah, gitu ya, seperti gereja yang tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Nah, ketika kita bisa masuk dialog-dialog sambil dia bercerita tentang aspek perasaannya, masuklah dalam alam perasaannya, tidak dengan penghakiman lagi, tapi dengan kasih sayang, penghormatan, penghargaan. Kita parafrasekan, oh sakit ya, oh susah ya, gimana dulu waktu kamu kecil, oh begini ya, begini ya. Nah, kita akhirnya bisa tawarkan dalam proses ya, hari-hari, minggu-minggu yang kita kembangkan itu, mau nggak kamu untuk ditolong? Perasaan terluka ini akan sangat baik kalau kamu mau tanggalkan, lepaskan lewat mungkin percakapan lebih dalam, konseling. Konseling itu bukan untuk orang yang nggak waras, justru untuk orang yang sehat itu butuh konseling. Kalau kamu mau, yuk saya dampingi kamu cari konselor yang bisa nolong proses luka hati yang kamu sudah alami selama misalnya 10 tahun pertama hidupmu sebagai anak. Mau nggak? Lah kita bisa tawarkan seperti itu. Selain itu apalagi Pak langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Ya, tentunya proses penyembuhan emosi itu penting. Ya, yang berikutnya kita bisa tawarkan kegiatan-kegiatan yang membangun. Karena umumnya remaja bermasalah ini tidak mengerti apa yang dilakukan. Yang dia tahu, dia ditolak di sana, tolak di sini, di kelasnya ditolak karena tidak berprestasi, pernah bolosan, dia sudah ada labeling, citra-citra negatif, sudah ada stigma, label negatif. Makanya disinilah kita bisa mengembangkan satu komunitas alternatif, kegiatan alternatif, basket, olahraga, hobi, ataupun kegiatan-kegiatan latihan-latihan kerja. Kalau dia misalnya khusus sekolah, ya kegiatan jadwal, ya sifatnya rekreasi, pengembangan diri. Maka di sini kita bisa menjajaki juga komunitas, kumpulan orang muda untuk memberikan penerimaan pada remaja ini untuk mendapatkan pengganti. Kenapa? Dia kan hidupnya dari geng, dari kelompok sesama narkoba, pencuri, kelompok bolosan, kelompok pembangkang, kelompok-kelompok negatif. Ini butuh kelompok yang lain, yang positif. Tapi secara alami kelompok positif akan cenderung melabel dia negatif dan menolak. Maka di sini kita mengupayakan kelompok-kelompok ini. Baik juga kalau memang di gereja kan biasanya juga memang ada ya Pak kegiatan-kegiatan untuk anak muda, dan kalau memang remaja ini bisa terlibat di sana, alangkah baiknya ya Pak. Tetap. Nah inilah dia menjadi satu bentuk tantangan Bu Stella, yaitu bahwa saya lebih banyak mengenali komunitas-komunitas remaja gereja itu komunitas-komunitas remaja alim yang memang dari latar keluarga yang sudah tertata baik, ataupun kalau latar keluarga yang bermasalah, anak-anak remaja ini bukan anak-anak pemberontak, tapi anak-anak yang cenderung menarik diri, mengisolasi diri, pendiam, tapi masih mau ke gereja. Tapi begitu anak-anak remaja dari keluarga bermasalah tampilannya sebagai pemberontak, sebagai agresor, secara alami komunitas remaja atau pembina remaja, majelis atau pendeta jadi itu menolak. Nah inilah sebuah sebenarnya peluang pelayanan, memberi ruang penerimaan. Maka para remaja yang sudah ada di gereja, pembina remaja, gembala, majelis itu mau memahami dinamika remaja bermasalah ini. Ada ruang alternatif untuk dia bersosialisasi kembali, mendapatkan lingkungan pembanding yang menerima dengan penuh kasih sayang, tetap dalam balutan kebenaran, menjadi pembanding, pengganti dari orang tua, keluarga, atau komunitas asalnya yang telah menolak dia. Jadi sangat penting ada juga mungkin sosialisasi ke pembina remaja ataupun anak-anak remaja di gereja tentang remaja bermasalah ini ya Pak. Karena remaja bermasalah ini bukan berarti bisa tobat dan tuntas ya. Bisa jadi tomat, tobat terus kumat, tobat terus kumat. Karena mengubah gravitasi masa lalunya 10 tahun sebagai anak yang tertolak, ditolak, terluka, dan mempunyai kebiasaan buruk, tidak semudah membalikan telapak tangan kita. Bisa maju, kadang mundur. Maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Nah, pocong-pocong seperti ini perlu ada ruang kelenturan jiwa dari pembina atau kita penolong atau komunitas remaja ini. Nah, disinilah letak perlunya juga komunitas remaja ini ditolong untuk mempunyai kelenturan. Tetap ada batasan ketegasan, tapi ada juga pengampunan yang berulang kali
kepada remaja bermasalah yang naik dan turun ini. Pak, apa yang bisa kita lakukan dalam membuat batasan dan kelenturan? Maksudnya di manakah batasan itu, Pak? Misalnya, dia mencuri, paling gampang ya, mencuri uang teman remaja yang lain. Dia punya kebiasaan mencuri. Nah, kita berikan sanksi. Oke, kamu ngaku mencuri. Oke. Kenapa mencuri? Oh, ini. Oke. Kalau demikian sekarang kamu kembalikan uang ini, mintalah maaf. Uangnya sudah saya pakai. Oke. Mau nggak kamu bekerja? Saya akan carikan kerjaan. Dari uang yang kamu dapatkan, kamu cicil kembalikan. Kalau kamu mau seperti ini, kami mau terima kamu. Kami mengasihimu, karena justru karena kami mengasihimu, kami tidak akan membiarkan kamu bertahan dalam kesalahan yang sama. Tapi memberi ruang perubahan, ruang pertobatan. Mau nggak? Kami mau terima kamu. Tapi dengan syarat seperti ini. Jadi nantinya si remaja yang dicuri uangnya, dia ajak, ayo mau memaafkan, yuk beri dia kesempatan yang kedua, beri kesempatan yang ketiga, sambil tetap ada batasan-batasan. Waspadaan, ada kasih sayang, kombinasi seperti ini dibutuhkan. Jadi tetap ada yang namanya kasih, tapi juga ada konsekuensi dan disiplin. Ya, karena ini sebagai sebuah pengganti dari mungkin orang tuanya sekali mengasihi dan dia langsung menghakimi, dia ditolak. Nah ini ternyata enggak. Komunitas tubuh Kristus, komunitas gereja misalnya, ada kasih karunia, ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Nah inilah yang akan memutar balik cara berpikir, mindset dari remaja bermasalah ini, yang mungkin tidak instan, tapi memberikan dia kesempatan untuk berpikir ulang tentang hidupnya. Pak Sindu, apakah di Indonesia ini ada tempat khusus untuk merehabilitasi remaja bermasalah? Sejauh ini, Bu Stella, saya berinteraksi dan melayani orang-orang termasuk kaum muda. Sayangnya memang belum ada ya tempat rehabilitasi yang khusus untuk remaja bermasalah. Saya malah menemui justru remaja-remaja bermasalah ini ditaruh di tempat rumah-rumah sakit jiwa atau rumah-rumah rehabilitasi Kristiani yang sesungguhnya untuk pecandu narkoba atau untuk yang gangguan jiwa. Karena tidak ada, makanya juga ini sebuah tantangan. Saya mengundang kalau ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan yang mungkin melihat ini sebuah ladang pelayanan, mari membuka tempat ini, tapi penanganannya tidak cukup hanya penanganan spiritual, doa, PA, kebaktian, tapi ada rehabilitasi secara psikologis, sosial, latihan kerja, dan langkah-langkah yang lain. Jadi kalau ada, wow, saya akan sangat mendukung, karena saat ini saya juga kesulitan untuk mencari tempat rehab remaja bermasalah yang kita bahas ini. Kadang gini, orang tua sudah angkat tangan karena orang tua masa nggak bisa belajar lagi, berubah atau tidak mau, atau remaja orang tuanya memang orang tua yang bermasalah. Dan sebenarnya juga kadang menghadapi lingkungan komunitas gereja dan sekolah yang memang sudah membuang, menolak anak remaja ini. Nah, mana alternatifnya? Tidak ada, kecuali kalau ada seandainya tempat rehabilitasi seperti itu. Oh iya, kadang-kadang juga Pak Sindu ada beberapa solusi yang dari orang tua itu menitipkan anaknya di asrama sekolah, begitu Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Belum tentu menolong. Saya juga tumbuh dalam sebuah sekolah yang ada asramanya. Bagi yang memang bermasalah, kekal masalahnya, gitu ya. Karena asrama-asrama pada umumnya ya sebatas masalisasi. Ayo jam belajar, ayo jam cuci baju, ayo jam ibadah. Tidak ada pendekatan pribadi, pelayanan pribadi yang mendalam. Tidak ada. Sehingga mereka dalam meluka dan pemberlakannya akan tetap bertahan. Akhirnya kelas 1 SMP misalnya, terpaksa dikeluarkan dari asrama. Kelas 2 SMP tidak naik kelas. Berulang kali akhirnya dikeluarkan. Tetap bermasalah. Nah, asrama belum tentu jawaban. Maka di situ juga saya mengundang bagi rekan-rekan yang melayani dalam bentuk asrama-asrama sekolah, SMP dan SMA, mari juga kembangkan untuk punya keterampilan atau hal-hal yang bisa membantu rehabilitasi dari remaja bermasalah ini. Jadi jangan cukup puas dengan sebatas disiplin-disiplin umum sebagai sekolah berasrama, tapi berilah ruang untuk cara-cara model-model pendampingan untuk rehabilitasi remaja bermasalah. Jadi perlu juga kerjasama misalnya dengan guru BK ataupun dengan konselor remaja. Termasuk, ya, dan juga artinya bukan hanya itu, sistem yang mendukung, sistem yang suportif. Dari sistem remaja, anak-anak asrama yang lainnya memahami dan bagaimana memperlakukan, dan juga pembina dari asrama ini.
Jadi pendekatannya tidak bersifat individual belaka, pendekatan pribadi saja oleh konselor atau psikolog atau rohaniwan, tapi juga pendekatan komunitas, pendekatan kelompok sebagai pencipta perubahan juga. Ini penting karena anak ini terluka menjadi remaja bermasalah lahir dari komunitas yang bermasalah, minimal keluarga asalnya. Maka butuh pemulihannya, rehabilitasinya, komunitas yang sehat, tidak hanya dari seorang individu yang sehat, pembina atau konselor itu, tapi juga komunitas yang sehat. Mas Indu, apa yang menjadi landasan firman Tuhan yang menolong kita untuk mengatasi remaja bermasalah ini? Saya bacakan dari Mazmur pasal 127 ayat 3, 4, dan 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Anak-anak baik lelaki ataupun perempuan adalah milik Tuhan, sebuah anugerah bagi orang tua, bagi keluarga. Saya juga perluas anak-anak muda, termasuk anak-anak remaja, menjadi sebuah anugerah bagi sekolah kita, bagi gereja kita, bagi lingkungan komunitas kita. Sekalipun mereka dari latar anak-anak yang tertolak, terabaikan, mari kita lihat tetap mereka adalah anugerah yang perlu dipulihkan, perlu ditolong, perlu direhabilitasi. Dengan demikian mereka akan bisa kita selamatkan dalam anugerah Tuhan untuk menjadi anak-anak panah yang bisa kita tembakkan ke arah yang tepat untuk melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan mereka boleh bangga dan berhasil dalam mengaktualisasikan potensi baik yang sudah Allah tanamkan sejak mereka lahir. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan, Magister Konseling dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang rehabilitasi remaja bermasalah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang